رمضان الخير لنا ما هو ومسار النفس إلى التقوى أهلا يا شهر القرآن ولأنت ربيع الوجود. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat-sahabat Al-Quran dan adik-adik sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di bulan Ramadan yang suci ini mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita, Allah berikan kekuatan kepada kita untuk terus bisa beribadah dan bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini Ustadz akan berkisah tentang salah seorang sahabat Nabi yang dikenal dengan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, suatu ketika Abu Hurairah berduduk di samping Masjid Nabawi. Pada saat itu Abu Hurairah dalam keadaan lapar yang sangat luar biasa. Perlu adik-adik ketahui, Abu Hurairah ini bukan orang yang kaya, bukan orang yang bergelimang harta, tapi beliau adalah orang yang sangat kurang dalam segi kehidupan ekonomi. Namun hebatnya sahabat Nabi ini tidak pernah memperlihatkan bahwa dirinya adalah orang yang tidak mampu, tidak pernah memperlihatkan kalau dirinya adalah sedang kelaparan. Tapi suatu ketika, beginilah cara Abu Hurairah untuk meminta bantuan kepada sahabat-sahabat yang lain. Dalam kisahnya Abu Hurairah duduk di samping Masjid Nabawi, di mana di samping masjid itu jalan yang biasa dilewati oleh para sahabat Nabi dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika lewatlah sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Hurairah sedang membaca beberapa ayat Al-Quran dengan harapan akan diajak oleh Abu Bakar dan diajaknya untuk makan bersama. Ketika itu Abu Bakar lewat, Abu Hurairah mendekati Abu Bakar dan bertanya tentang beberapa ayat yang dibaca. Namun jawaban Abu Bakar hanya menjelaskan apa yang ditanyakan oleh Abu Hurairah. Lewat Abu Bakar selang berikutnya lewat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hal yang sama dilakukan oleh Abu Hurairah, ingin mendapatkan perhatian dan ajakan makan oleh Umar bin Khattab dengan menanyakan beberapa ayat yang dibacanya. Namun apa yang dijawab oleh Umar bin Khattab, jawabannya sama dengan yang dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq. Selang beberapa waktu, lewatlah manusia yang paling mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah orang yang paling memahami kondisi sahabatnya, orang yang paling mengerti keadaan sahabatnya. Ketika Rasulullah melihat Abu Hurairah yang sedang duduk di samping Masjid Nabawi, kemudian tanpa tunggu lama, bukan Abu Hurairah yang mendatangi Rasulullah untuk bertanya tentang ayat yang dibacanya, tetapi Rasulullah langsung mendatangi Abu Hurairah. Ya Abakhir, ta'al, wahai Abu Hurairah, datanglah bersamaku dan ikutlah ke rumahku. Rasulullah tidak bertanya beliau lapar atau tidak, tapi Rasulullah tahu apa yang dirasakan oleh Abu Hurairah pada saat itu. Kemudian apa yang terjadi? Abu Hurairah ikut bersama Rasulullah ke rumahnya. Ketika sampai rumah ternyata ada hadiah yang diberikan oleh salah seorang sahabat Nabi, yaitu sebelanga susu. Masya Allah, tabarakallah. Susu ini kalau kita lihat secara mata manusia tidak akan cukup untuk minum banyak orang. Tapi apa kata Nabi? Ya Abahir, panggil ahli suffah. Ahli suffah ini adalah sahabat-sahabat Nabi yang tinggal di pelataran Masjid Nabawi. Bahkan Abu Hurairah ini adalah salah satu sahabat Nabi yang tinggal di situ. Abu Hurairah bingung. Loh, bagaimana? Sedangkan susunya cuma sedikit, tapi harus minum semua sahabat Nabi yang ada di ahli suffah. Tapi Abu Hurairah tidak berani menolak Nabi dan pergi untuk memanggil sahabat-sahabatnya.
Singkat cerita, berkumpullah para sahabat Nabi, para ahli sufah di rumah Rasulullah. Kemudian Rasulullah meminta kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, tuangkanlah susu itu, kemudian berikanlah kepada sahabat-sahabat engkau semuanya. Tanpa disadari, inilah mukjizat, salah satu mukjizat dan kelebihan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minum 1, 2, 3 sampai semua sahabat meminumnya, sampai semua sahabat kenyang. Kemudian apa kata Rasulullah? Ya Abu Hurairah, sekarang tinggal engkau dan aku yang belum meminumnya. Silahkan engkau minum duluan sampai engkau merasa cukup. Akhirnya Abu Hurairah minum 1 kali teguk. Silahkan teguk lagi. Sampai mengatakan, ya Rasulullah, perutku sudah tidak muat lagi untuk minum susu. Akhirnya Rasulullah minum seteguk setelah Abu Hurairah. Sahabat-sahabat Al-Quran, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW adalah manusia yang sangat mulia. Beliau adalah manusia yang sangat mengerti kondisi sahabatnya. Di saat sahabatnya yang tidak bisa mengungkapkan keinginan hatinya, bahwa kondisinya begitu lemah karena laparnya perut, tapi Rasulullah mengerti bahwa sahabat ini membutuhkan pertolongan. Rasulullah tahu kondisinya. Sahabat sekalian dirahmati Allah, begitu cintanya Rasulullah kepada para sahabat, dan para sahabat juga mencintai Rasulullah. Bahkan Rasulullah mencintai kita, Rasulullah mendoakan kita. Bahkan ketika Rasulullah hendak wafat dipanggil oleh Allah, apa yang ada di ingatan Rasulullah? Ummati, ummati. Artinya umatku, umatku. Beliau sayang kepada kita, bahkan belum bertemu dengan kita. Maka kalau kita ingin dianggap sebagai umat Rasulullah, maka perbanyaknya sholawat kepada Allah, kepada Rasulullah sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, semoga kita semua dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersama para sahabat-sahabatnya, dan semoga di bulan Ramadan ini kita semua termasuk orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dengan mempelajari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quranul Karim. Semoga bermanfaat kisah ini dan bisa menggugah semangat kita untuk terus beramal soleh dan berbagi dengan apa yang kita miliki. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان الخير لنا ما هو ومسار النفس إلى التقوى. أهلا يا شهر القرآن ولا أنت ربيع الوجود.